coba diukur lagi. Apakah sholat saya hari ini sudah membuat saya lebih baik atau belum dari hari sebelumnya? Kalau ternyata masih belum baik, mungkin ada hal yang perlu selalu kita sempurnakan. Nah, penyebabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkan rangkuman ceramah dari para ustadz terbaik yang kaya akan ilmu di Ruang Ustadz dengan cara klik like, subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya. Dan tinggalkan komentar atau saran untuk membangun channel kita ini. Dan kami ucapkan selamat belajar. Bahasan kita tentang fikih salat, atau lebih tepatnya sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah menghadirkan kesimpulan pertama bahwa salat tidak sekedar menjadi ibadah yang secara fikih harus ditunaikan dengan baik, tapi ternyata berdampak pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Saya penting ingatkan dalam setiap pertemuan bahwa salat yang baik itu akan melahirkan pribadi yang baik, ketenangan bagi pelakunya, kemudahan dalam aktivitas bahkan rezekinya, kemudahan dengan cepatnya dijawab doa, dan yang kelima, berdampak pada kebahagiaan dan kesuksesan dalam setiap aktivitas yang dijalani. Jadi setiap kita menunaikan sholat, Anda malam mau tertidur, coba diukur lagi. Apakah sholat saya hari ini sudah membuat saya lebih baik atau belum dari hari sebelumnya? Kalau ternyata masih belum baik, mungkin ada hal yang perlu selalu kita sempurnakan. Nah, penyebabnya kita telah bahas. Imma orang sholat tidak khusyuk dalam sholatnya, atau yang kedua tidak paham, tidak mengerti apa yang dia lakukan dalam sholatnya, atau yang ketiga orang sholat cenderung memberikan kesempatan bagi setan untuk membuat sholatnya tidak khusyuk dan tidak sempurna. Pertemuan lalu kita telah bahas tentang persoalan khusyuk dalam sholat. Sekarang kita akan masuk pada bagian yang kedua, yaitu tentang bagaimana memahami setiap gerakan dan bacaan-bacaan yang kita lakukan dalam sholat. Karena menurut petunjuk Al-Quran, ada orang-orang sholat tidak paham dan tidak mengerti apa yang ia baca dan ia lakukan dalam sholatnya. Tidak perlu tunjuk orang lain, kita saja sampai malam ini, dari sekian ribu ruku dan sujud yang kita kerjakan, berapa persen bacaan sholat yang sudah kita pahami. Baik, pertemuan lalu, seorang yang ingin khusyuk kata Al-Quran, maka dia mulai punya persiapan sebelum dia sholat. Dia coba kenakan pakaian terbaiknya, dia coba berwudu dengan sempurna, dan dia rasakan barangkali itu sholat terakhir yang ia kerjakan. Nah, jika sudah siap dengan semuanya itu, maka di hadis Al-Bukhari nomor hadis 751, 757, termasuk di hadis Muslim nomor hadis 397 yang pernah saya uraikan di awal pertemuan, Nabi mengajarkan seorang sahabat bernama Khalad Az-Zuraiqi. Diajarkan oleh beliau setelah menyempurnakan wudu'nya, bersiap untuk menunaikan salat, maka kata beliau, "Tsumastaqbilil qiblat." Kemudian mulailah menghadap ke arah kiblat. Satu. Fase selanjutnya, setelah Anda siap dengan wudu, pakaian terbaik, merasakan bahwa itu mungkin salat yang terakhir, maka menghadaplah ke arah kiblat. Ini pelan-pelan. Kemudian setelah itu fokus, diminta kita menghadap ke arah kiblat ini setelah menentukan kiblatnya dengan berdiri sempurna. Bahkan nanti saya turunkan hadisnya di Abu Daud khususnya nomor hadis 666, juga terdapat di Al-Bukhari dengan redaksi yang sedikit berbeda tapi penekanan yang sama. Imam mulai berbalik bahkan mengingatkan kepada makmumnya, istaqimu, berdiri dengan sempurna, menghadap ke arah kiblat dengan posisi berdiri sempurna. Baik. Fokusnya kita akan coba mulai pahami dua hal ini karena waktu kita terbatas. Saya akan lebih fokus pada substansi bahasan kita. Ingat betul isyarat Quran tadi. Umumnya orang sholat bahkan ada yang tidak paham apa yang ia kerjakan dan ia bacakan dalam sholatnya. Maka mulai saat ini kita mesti mencoba selalu memahami baik itu istilah, bacaan atau setiap gerakan yang kita lakukan dalam sholat. Nanti ada persoalan terkait dengan cara. Yang kedua, ada persoalan terkait dengan bacaan.
Dan yang ketiga, ada persoalan terkait dengan esensi atau hikmah dari cara, gerakan, atau bacaan yang kita kerjakan. Karena setiap gerakan dan bacaan sholat itu selalu ada maknanya. Tidak ada yang hampa makna di sini. Sekarang, kita turunkan dulu sebelum masuk ke sini tentang persoalan kiblat. Pertanyaannya, apa itu kiblat? Ini dulu. Apa batasnya? Bagaimana cara menentukannya? Ini mesti disepakati dulu supaya kita paham dan mudah kemudian untuk menunaikan ibadah kita. Ini bagian dari syarat salat kita. Orang yang sudah tahu kiblatnya kemudian dia menghadap ke arah bukan kiblat, maka dipandang tidak sah salatnya. Mesti diulang. Jelas sampai sini? Baik, kita turunkan dulu. 1 Quran surah kedua ayat 115. Posisi paling kiri di pertengahan. Ini nanti pembahasannya saya akhirkan, cuma karena urutan ayatnya di awal, maka saya dahulukan penulisannya. Kedua, Quran, surah kedua ayat 143 sampai 144. Posisi paling kiri, di tengah sampai bawah. Ketiga, kita ambil juga untuk penekanan Quran, surah kedua Al-Baqarah 149. Posisi paling kanan di pertengahan. Setelah ini diketahui, kita pindah ke bahasan yang ini, berdiri. Kita ambil kalimat berdiri pertama, Quran surah kedua ayat ketiga, posisi paling kiri di pertengahan. Penegasan ini ditemukan di Quran surah kedua ayat 238, posisi paling kanan sebelah atas. Ini nanti muncul lagi kalimat khusyuk di sini setelah kita bahas kemarin, berdiri dengan khusyuk. Jadi kita lihat caranya. Baik, kita fokus. Pertama, apa itu kiblat? Ya, kalau kita tuliskan dalam bahasa Arab seperti ini, kiblat. Dari kata qabila, yaqbalu, aqbala, yuqbilu, menghadap. Ya, qabila artinya menghadap. Ghadan ana sa'aqabil sayyidis safir. Besok saya akan menghadap pada duta besar. Baik, arah menghadap. Kalau kita ingin cukup gambarkan arah menghadapnya pada satu fokus tertentu yang tidak kita berpaling satu dengan yang lainnya, cuman satu sisi saja, maka kata qabila ini kita rubah dengan kalimat seperti ini dalam bentuk sifatnya. Jadi kiblat. Di kiblat itu artinya satu arah tertentu yang membuat kita fokus ke arah ini, tidak berpaling pada sisi yang lainnya. Jadi kalau disebutkan kiblat, artinya ketika Anda mulai menghadap, Anda sudah fokus ke arah itu. Sudah tidak nengok kanan, nengok kiri. Ya, makanya nanti ketika Anda berdiri, itu semua hal yang bisa mengganggu fokus kita ke arah ini, imam nanti mengingatkan. Jadi saya tunjukkan saat masuk pada fase yang kedua. Makanya nanti mulai merapatkan saf, hal gangguan mulai dimintakan untuk dimatikan, untuk dihilangkan dan sebagainya. Jelas sampai sini? Jadi ketika disebutkan kiblat, ini bukan hanya menunjuk kepada arah, tapi arah yang menuntut kita untuk fokus menghadap ke titik ini. Jelas ya? Baik. Coba fokus, lihat sini semua. Fokus, tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang bicara. Tahan dulu, lihat sini. Nah, itulah kiblat. Jelas ya? Nah, itulah kiblat. Jadi ketika kita mau sholat, fokus sudah, nggak ada yang lain, nggak ada yang itu kiblat yang dimaksudkan. Jelas ya? Baik. Fokus, satu. Nah, sekarang kemana kita menghadapnya? Arah yang dimaksudkan ini. Kalau kemudian cuma disebutkan menghadap, fokus, arah, nggak boleh berpaling satu dengan yang lainnya. Kalau tidak diberikan satu titik kemana kita menghadap, orang akan berbeda-beda. Nah, ini yang menunjukkan perbedaan antara Islam dengan hal yang dianggap sebagai kepercayaan di agama lainnya. Silahkan nanti kita lihat, Islam mustahil ini. Kalau bukan Allah yang tetapkan, mustahil bisa seperti ini. Kabar baiknya, kiblat kita, kalau Anda ukur semuka bumi di dunia ini, ternyata terletak di titik tengah dunia. Pertengahan dunia. Yaitu Ka'bah. Temukan Ka'bah. Ka'bah itu pusat dunia sebetulnya. Kalau teman-teman lihat lagi peta, dan silahkan diskusikan dengan ahli geografi manapun, mereka akan sepakat bahwa Ka'bah, wilayah sekitar Mekah itu titik dunia. Nanti setelah Islam, ya, dan umat Islam khususnya di Andalusia, mulai meninggalkan ajaran Islam pelan-pelan, dikalahkan oleh pasukan gabungan antara Raja Ferdinand dengan Ratu Isabella, kemudian mulai dirampas segala harta intelektualnya dan sebagainya, maka mulailah kemudian dibuat orang-orang Islam lupa dengan hasil-hasil pemikiran mereka yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi, mulai kemudian dibuat lupa, bahkan sebagian dibelokkan, dipindahkan dari mulai ke Paris sampai ke Greenwich. Sampai sekarang titik pusat dunia disebut di Greenwich. Tapi kalau Anda kemudian lihat peta lebih dalam lagi, maka Anda akan lihat ini yang berada di tengah-tengah. Baik,
Ini kita temukan di Quran surah ketiga, saya belum tuliskan, ayat 96 sampai 97. Inna awwala baitin, lihat kalimatnya ya, wudi'a linnas, sungguh rumah pertama, kiblat titik pertama dunia yang dijadikan untuk manusia. Jadi bukan manusia yang buat, tapi telah Allah yang tetapkan. Bentuknya pasif. Di Ka'bah itu bukan dibuat oleh manusia, bukan ditentukan oleh Adam, tapi Allah yang tentukan untuk manusia. Paham ya? Baik, inna awwala baitin wudi'a linnas, sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Ya, lalladzi bi Bakkah mubarakah, yang terletak di Makkah itu adalah Ka'bah. Ya, di Ka'bah bukan dibangun oleh Nabi Adam, bukan dibangun oleh Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim nggak pernah bangun Ka'bah. Nabi Ibrahim hanya pernah meninggikan pondasi Ka'bah karena di zaman Nabi Nuh terjadi banjir yang menyapu bangunan atas Ka'bah. Ya, jadi di zaman Nabi Nuh itu ke Nabi Adam kisaran 5 sampai 6 generasi. Nuh bin Mihlail, Matushala bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihissalam. Nah, di zaman Nabi Nuh terjadi banjir besar, ini tersapu bagian atasnya, tersisa pondasinya. Kalau satu pondasi dalam bahasa Arab disebut dengan qaidah. Kalau pondasinya lebih daripada satu, bahkan 3, 4 dan seterusnya, dijamakkan menjadi qawaid. Qawaid. Ka'bah ada berapa sisi? 4. Berarti 4 sisi, 4 pondasi bagian bawahnya. Dijamakkan bentuknya jadi qawaid. Di masa Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan kembali pondasi Ka'bah ini. Meninggikan, bukan membangun. Ini diabadikan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 127. Posisi paling kiri sebelah atas. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Dan pelajarilah ketika Ibrahim dan putranya Ismail diperintahkan untuk meninggikan kembali bangunan Ka'bah. Paham ya? Baik, jadi ketika beliau mulai injakan pertama untuk meninggikan, hal yang pertama dilakukan disebut dengan makam. Maka sekarang dikenal dengan makam Ibrahim. Putranya lah di sudut yang lain mulai membawa batu untuk membantu bapaknya. Dia melihat ayahnya bekerja, punya perasaan ingin bantu. Ya, kalau dia bawa batu dalam bahasa Arab disebut dengan hajar. Hajar aswad, batu hitam. Kalau batunya sudah mulai disusun-susun berbentuk tertentu, tentu ini disebut dengan hijar namanya. Kalau sudah jadi bangunan utuh atau jadi kamar-kamar ruangan disebut hujrah, jamannya hujurat. Maka dia datang dari sisi yang lain, mulai bantu bapaknya bangun area ini sampai sekarang dikenal dengan Hijr Ismail. Paham? Baik, dari Nabi Ibrahim ke Nabi Nuh ada kisaran 6 sampai 7 generasi. Ibrahim bin Azar, bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Al-Fakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam. Ini sudah jadi, ini pertama kali titik pusat manusia. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW menghadap dalam awal-awal salat ke arah Al-Masjidil Aqsa, kemudian beliau bermohon supaya titik pusatnya itu kembali kepada awal. Ini, Ka'bah. Maka beliau sering bermohon kepada Allah secara singkat. Ketika beliau mendapat undangan dari Ummul Bashar di Madinah, datanglah kemudian ke situ, menunaikan salat. Di pertengahan turunlah Quran surah kedua ayat 144. Posisi paling kiri sebelah bawah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami sering perhatikan kau selalu bermohon, menengadahkan wajahmu ke langit, memohon untuk dikabulkan satu doa. Mulai sekarang, hadapkanlah kiblatmu ke arah Syatrul Masjidil Haram. Pakai syatran. Syatrul Masjidil Haram. Saya turunkan ini. Fokus. Ayat ini turun, yang tadinya Nabi tengah menghadap ke Baitul Maqdis, dengan turunnya ayat ini berputar beliau 180 derajat. Diikuti oleh sahabat di belakangnya. Paham? Baik, ini kiblat yang pertama, kemudian berputar pada kiblat yang asalnya yang kedua. Dua dalam bahasa Arab, ain, ain, ain. Muslim satu, dua muslim, muslim ain. Kitab satu, dua kitab, kitab ain. Kiblat satu ini berpindah pada yang kedua, dua kiblat, kiblatain. Sampai hari ini, masjid yang pernah beliau sholat dan berputar itu disebut dengan Masjid Kiblatain. Di tempat itulah peristiwa turunnya kiblat dialihkan ke Ka'bah, ke arah Al-Masjidil Haram. Paham sampai sini?